banyak orang yang membahas tentang kelompok Guroba, ya, yaitu orang asing yang beruntung di ujung akhir zaman. Banyak sekali tulisan-tulisan tentang Guroba ini. Tapi setelah saya renungkan dari semua aspek, itu sudah lewat zamannya. Kita tidak menyalahkan juga pendapat Ustadz, Syekh, Kiai, atau apapun lah dalam tulisan-tulisan siapa sesungguhnya Guroba itu, kelompok Guroba itu, kelompok yang sedikit dan terasing, gitu ya. Saya ingin mengutip sebuah hadis riwayat Muslim nomor 145 dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam datang dalam keadaan asing, akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang asing. Tuh. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang asing. Ini penting banget ya. Jadi Islam dulu itu keadaan terasing, ya, karena kan sebetulnya yang dibawa agama dari Nabi awal itu Islam namanya. Ya, Islam itu kan bahasa ininya patuh, gitu, orang yang patuh. Jadi yang dibawa para nabi terdahulu ya Islam, karena patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Ibrahim disuruh potong anaknya juga patuh, bayangkan. Jadi nama agama itu Islam dari dulu. Nah, namun setiap nabi wafat terus berkembang, banyak tokoh agama, banyak para pelajar bikin tafsir sendiri, akhirnya bercabang-cabang lagi. Ya sama dengan kasus terakhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam dipertuhankan. Karena masa kenabiannya sudah begitu lama ya. Nah, jadi Islam kembali asing. Setiap mau Nabi muncul tuh Islam asing lagi terus. Terulang-ulang ya. Jadi sebetulnya ini pengulangan. Jadi agama Islam itu melenceng dari para nabi yang sampaikan. Padahal ajaran Nabi yang paling mendasar dari semua adalah masalah tauhid. Keesaan, tauhid, dan menghindari berbagai perilaku musyrik dan syirik. Itu ajarannya. Makanya ada yang chat ke saya, Kang, kalau gitu saya alhamdulillah saya tuh benci dengan perbuatan musyrik. Saya nggak mau diajak macam-macam aneh-aneh. Tapi saya memang sholatnya jarang sekali, Kang. Insya Allah Allah lebih menyukai itu. Daripada, ya Allah menyukai kita berbuat apa tuh kalau patuh keseluruhan tuh? Bukan, patuh keseluruhan tuh. Islam tuh kafah, ya. Yang terbaik memang Islam kafah. Saya katakan, kalau Anda sudah jadi Islam kafah, bagus. Tauhidnya dipegang erat, ya menjalankan kewajiban lah minimal gitu. Tapi keadaan Anda dari dulu itu pegang tauhid yang kuat, dia tidak suka juga pajang foto dan sebagainya. Dia juga merasa berbeda dengan banyak orang, itu jauh lebih baik gitu ya, daripada rajin sholat, ibadahnya rajin, ke masjid tiap hari, tetapi tauhidnya rusak ya. Pilihan dua itu lebih bagus Anda, saya bilang, untuk membangkitkan semangat yang bersangkutan ya. Baik, dari Syekh Al-Qadi ya, menyebutkan bahwa mana hadis di atas sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi, Islam dimulai dari segelintir orang, dari sedikitnya manusia, yang maksudnya sedikit manusia yang beriman ya. Lalu Islam menyebar, menampakkan kebesarannya, menjelajah dunia kan Islam. Kemudian surut kembali ya. Islamnya banyak, orang Islamnya banyak, makin banyak sekarang pun. Tapi Islam yang sesungguhnya itu makin surut ya. Sampai Islam berada di tengah-tengah keterasingan kembali, berada pada segelintir orang dari sedikit manusia, pula sebagaimana awalnya. Tuh. Ini dalam Sahih Muslim. Ya. Jadi begini, jumlah umat Islam banyak, yang ber-KTP umat Islam banyak. Sekarang bahkan mendekati 2 miliar umat Islam itu. Ya. Banyak. Tetapi Islam yang sesungguhnya,
yang dipegang teguh itu kembali surut, berkurang, semua terseret hubud dunia, terseret dalam kesirikan, muncullah tokoh-tokoh agama justru mengajarkan kesirikan, membolehkan berbuat syirik. Nah, sehingga tergerus Islam yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud ini. Ya. Jelas ya? Sebagaimana kata Syekh As-Sindi dalam hasiyahnya terhadap kitab Sunan Ibnu Majah, disebut gharib jika pengikutnya sedikit, ya. Dan maksud asal dari kata gharib adalah jauh dari negeri. Jadi mengasingkan diri, saking tidak tahan dengan situasi yang ada di dalam kota-kota. Itu maksudnya. Tuh, inilah yang disebut dengan ghuraba itu. Nah, ini mulai saya takutnya jadi fitnah nih. Seolah mulai menggiring, seolah saya, wah ini Kang Diki menggiring nih. Ini sih kelompok Kang Diki yang di sini. Begini, wallahi, saya tahu dalil-dalil sekarang. Dulu waktu memutuskan diri, ujlah ke sini, nggak baca ini. Saya baca hanya hadis, 6 hadis tentang harus ujlah gitu aja. Sederhana aja. Apapun yang tahu terbuka saat ini setelah di sini, setelah mulai dipaksa saya harus kajian. Kan begini. Ini kita tidak hanya ujlah, tapi kita harus membina, ya, memperdalam, khususnya fokus kepada akhir zaman lah. Kalau yang mengajarkan sholat, syariat, mengajarkan hukum sudah banyak, sudah berlimpah menjubel lah. Kita mau apa saja tinggal nonton versi mana, versi NU, versi Salafi, udah marak sekali. Nah, jadi fokus kepada akhir zaman. Jadi saya terpaksa ini. Jadi kita udah hampir 8 bulan kajian kan, dan hampir semuanya hal-hal baru yang kita sampaikan. Itu saya dipaksa keadaan. Contoh nih, mau tahu nggak? Tema ini saya bikin dari malam ini. Saya baru, udah ada judul-judul di kepala saya, tapi baru saya himpun dari kemarin sore deh, kemarin sore ya. Jadi dipaksa dengan keadaan, saya harus menyampaikan sesuatu, ya. Karena saya sadar saya diamanahkan jadi leader, maka mau tidak mau saya harus menyampaikan tema-tema ini. Jadi maksudnya begini, jangan sampai ada yang berpikir kita ingin dianggap ghuraba gitu, karena sudah tahu duluan maka kita melangkah-melangkah. Ini enggak. Semuanya tidak kita pernah sadari sebelumnya. Sadar itu ketika membaca dalil, loh, oh iya ya gitu. Sama dengan ketika mimpinya Muhammad Qasim, ada kelompok helper yang membuat wilayah bebas syirik dengan wilayah yang kecil, ya. Ada, itu belakangan. Jauh. Setelah kita lama di sini baru tahu bahwa ternyata ada mimpi Muhammad Qasim yang mengatakan akan ada sekelompok helper yang akan membangun wilayah bebas syirik, ya. Dan itu menjadi percontohan. Bahkan di dalam takwilnya mimpi Muhammad Qasim itu menjadi percontohan untuk diterapkan di Pakistan. Tuh, kita baru tahu. Jadi saya memutuskan untuk mulai merintis, walaupun saya tahu rasanya sangat sulit. Tapi bismillah, karena saya punya niat baik yang murni, ingin menjalankan ujlah, saya yakin akan ada pertolongan Allah. Walaupun tidak mudah, tetap saja Allah akan menguji kan. Bukan berarti kita ujlah lalu segalanya ciring begitu. Tetap saja saya sadar akan melalui ujian-ujian yang berat. Itu ya, jelas ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sekali lagi bukan menggiring opini, tapi saya menyampaikan apa adanya sesuai dengan para pendapat, sesuai dengan pendapat hadis, Quran bahkan, dan juga pendapat ulama. Jelas ya? Oke, saya teruskan nih.
Jadi artinya Islam itu dimulai dari segelintir orang, ya. Yang dimaksud oleh Syekh As-Sindi, ya, ini yang disebut gharib, ya. Jika pengikutnya sedikit, asing gitu ya, ghuraba itu. Dan maksud asal dari gharib itu adalah jauh dari negeri, jauh dari perkotaan, jauh dari apa. Karena tadi tidak akan bisa memang ketika di kota, di dalam negeri sudah kembali ke zaman jahiliyah, ya. Kemarin kita sudah sampaikan kan bahwa di hampir seluruh dunia, bukan Indonesia saja, di hampir seluruh dunia sudah kembali ke zaman jahiliyah, ya. Syekh As-Sindi berkesimpulan bahwa ini menunjukkan memperjuangkan menjalankan ajaran Islam memang butuh akan keterasingan dari negerinya sendiri. Oh, ya kan? Jadi kata Syekh As-Sindi loh, bukan kata saya, bukan ngarang-ngarang. Nah, coba silahkan. Ini berkesesuaian loh dengan hadis-hadis Ujlah dan mimpi Muhammad Qasim juga akan hijrah ke negeri damai. Jelas ya? Jadi apa yang disampaikan hadis tadi ditafsirkan oleh Syekh As-Sindi ini, seorang ulama, ya, itu berkesesuaian dengan apa? Dengan hadis-hadis tentang Ujlah. Apa coba hadis tentang Ujlah? Kalian kalau tidak kuat dengan agamamu untuk menyelamatkan agamamu, supaya agamamu itu selamat, ujlahlah ke gunung-gunung. Tuh. Karena kalau di kota imanmu nggak akan kuat, ya, Islamnya pasti luntur. Ya, dia luntur lah. Gimana coba tiap hari lihat syirik, tiap hari lihat yang seksi-seksi terus, ya. Semua godaannya luar biasa dahsyat, kan. Di tempat kerja cari duit, hampir jarang yang sekarang ini nggak ada istilahnya korupsi, komunis, apa macam-macam. Di pasar juga banyak sekali. Sekarang kan pasar dalam hadis kan jadi tempat durhaka sekarang ini. Banyak kecurangan, banyak kebohongan, macam-macam lah, ya. Nah itu. Yang berikutnya, fitnah Dajjal. Kenapa harus Ujlah? Kenapa? Ya sekarang fitnah Dajjal sudah sangat ibarat kanker gitu, sudah sulit. Silakanlah yang berani, yang hebat, yang bisa mampu melawan fitnah Dajjal di kota siapa? Nggak ada. Semua terseret. Tokoh-tokoh agama terseret dalam lingkaran itu semua, ya. Karena sudah jadi semacam kanker gitu. Dan terbukti dari mimpi MQ pun akan hijrah ke negara damai. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kelompok ghuraba itu dalam menduduki posisi-posisi itu. Bukan lagi yang celana cingkrang, bukan yang lagi yang berjenggot, segala macam. Enggak, itu sudah masa lalu. Itu tidak disalahkan, betul pada masanya, tapi sekarang sudah bukan itu. Karena itu sudah menjadi umum sekarang. Apalagi kalau katakanlah teman-teman Salafi mengatakan begini-begini di Timur Tengah sudah biasa, bukan lagi ghuraba, ya. Orang berjenggot di Pakistan semua berjenggot. Orang berjenggot di Timur Tengah hampir semua berjenggot. Bukan ghuraba, siapa bilang berjenggot ghuraba? Ya mungkin kalau ya di Bali juga enggak juga. Banyak tuh, saya kan sering ke Bali dulu, sering jalan-jalan. Orang Bali juga berjenggot banyak, padahal dia agamanya Hindu. Oke, jadi jelas ya. Artinya mereka harus terasing, tersingkir sendiri dari negerinya sendiri. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, ada nggak hujah dari Quran yang sejalan dengan hadis tadi, ya? Di dalam surat Al-An'am ayat 116, ini sejalan nih dengan hadis tadi. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah. Lihat, perhatikan kata-kata kebanyakan orang-orang.
Maksudnya umat Islam tentu di sini ya. Bener kan? Mayoritas. Jadi jangan ikut. Nah, saya ya udahlah, saya berfatwa bolehlah. Ya. Saya menyarankan, kenapa? Ya, jangan ikut yang kebanyakan. Jangan ikut yang banyak. Udah, itu aja dah. Tuh, sejalan dengan yang tadi hadis tadi. Kebanyakan nggak bener, Allah Maha tahu itu. Jadi jangan ikut kelompok-kelompok yang banyak. Jangan, udah tinggalin semua. Kira-kira gitulah ya. Ini kata, silakan marah. Kepada Allah saja marahnya. Gitu. Kita nunggu Imam Mahdi dibayat saja itu udah netralkan diri. Zerokan pemikiran kita. Karena Al-Mahdi sudah muncul, ya, sudah menyampaikan beritanya, tinggal dibayat. Sudah. Mari kita pelajari ya. Zerokan dulu. Untuk merenungkan apa yang Majelis Gajah sampaikan. Baik, kita lihat tafsirnya terhadap Quran tadi ini. Jadi jangan sampai saya dianggap, wah ini Kang Dik ini menafsirkan sendiri nih. Ya. Surat Al-An'am 160. Tidak, saya tolak. Saya ambil dua ulama ya, menafsirkan ayat Al-Quran tadi. Perhatikan. Dalam tafsir Al-Muqtasar, ya, markas tafsir di Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah, imam seorang imam di masjid apa ini? Masjidil Haram, ya. Beliau mengatakan begini, jika seumpama kamu, wahai Rasulullah, maksudnya, mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari agama Allah. Karena sunatullahnya yang berlaku menunjukkan bahwa kebenaran itu selalu minoritas. Tuh, Masya Allah. Tuh kan tafsir. Bukan saya yang menafsirkan, beliau. Saya ini hanya merangkai sajalah. Jelas ya? Jadi yang benar itu selalu di jalan Allah itu sedikit. Kurang puas? Baik. Tafsir berikutnya. Tafsir As-Sadi, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir, pakar tafsir abad ke-14. Tuh, pakar tafsir ya. Bukan kata saya nih. Allah memperingatkan nabinya agar tidak menuruti mayoritas manusia karena kebanyakan manusia telah menyimpang dari agama. Dalam agama, amal dan ilmunya tuh menyimpang ya. Kebanyakan manusia telah menyimpang dalam agama, amal dan ilmunya. Tuh, amal juga demikian, ilmunya demikian. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas, jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Tuh, lihat ya. Jelasan? Jadi justru yang mayoritas inilah yang menyimpang agamanya, amalan dan ilmunya. Tuh. Mendingan jadi orang bodoh, tidak menyimpang, betul? Kita orang bodoh betul. Kata siapa nih yang punya link Habib itu? Diki, ngajar ngaji dulu lah, nggak usah lah. Udah Anda aja yang ngajar ngaji. Saya belajar ilmu, ya. Makanya di sini aplikatif orang lain apa namanya? Bukan baca Quran itu tamat itu apa? Bukan. Hatam. Lupa. Orang baca hatam, baca Qurannya. Hampir semua begitu. Di seluruh dunia itu. Tapi mohon maaf, silahkan ketika hatam Quran, kamu tahu nggak isi Qurannya apa? Banyak yang nggak tahu. Yang penting baca. Padahal itu menurut saya salah itu. Bukan itu yang maksud Allah. Maksud Allah tuh pahami ayat isinya, bukan baca teksnya. Ya. Nah, makanya karena ini kita sudah sangat mepet, hidup kita sudah di ujung sekali ya, ujung tanduk, maka kami berubah dengan melakukan satu hal yang tidak biasa, khatam tafsir, khatam isinya, itu yang Allah mauin sebetulnya. Makanya akhirnya benar kan?
penghafal Quran, mohon maaf, di seluruh dunia sudah jutaan itu loh. Ada literatur, saya lupa, saya cari itu datanya, data statistiknya. Kalau tidak salah penghafal Quran di seluruh dunia itu sudah 100 juta lebih sekian yang lulus. Analisa dia dari pondok pesantren tahfiz kan banyak di mana, di banyak negara, di Afrika, di mana-mana. Pertanyaannya, mengapa semakin banyak orang yang menghafal Quran, Islam semakin terpuruk? Dah itu aja jawabannya. Karena salah kaprah. Jadi kalau saya sebagai penguasa nih, jadi penguasa, sudah stop baca Qurannya, sekarang darurat, baca tafsirnya, baca pengertiannya. Ustaz tolong, jangan hanya sekedar, wah 30 juz, hafal Quran di luar kepala. Tapi ditanya, no, coba, bagaimana hidup yang hafal dan macam, keliru kan? Nah jadi, itu sebetulnya. Makanya kita mencoba berubah ya. Kita lebih bagus hafal artinya gitu. Kita hatam apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut ya. Begitu, yang membaca tafsir Quran itu sedikit, hanya kelompok-kelompok ustaz-ustaz saja. Padahal umat pun harus tahu ya. Baik. Bukti berikutnya apa? Bukti berikutnya adalah, nah ini dia. Perhatikan. Ujung-ujungnya nanti dari rangkaian tadi itu, perhatikan saja. Yang membaiat Al-Mahdi sedikit atau banyak? Sedikit. Padahal Al-Mahdi itu adalah sosok orang yang akan menyampaikan kalam ilahinya dalam bentuk mimpi, karena petunjuk di ujung akhir zaman setelah Nabi wafat tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi kalau ada orang yang selain itu halu namanya.